Hai pemirsa semua, terima kasih sudah hadir di video kali ini. Di kesempatan kali ini ya, saya akan membacakan satu buah pertanyaan yang menarik ya dari pemirsa yang sudah masuk ke email saya, yang beliau sempat menanyakan terkait tentang apakah hubungan zodiak itu mempengaruhi keberuntungan dalam kehidupan atau seperti apa, jelaskan dengan aspek yang berbeda. Baiklah, sekali lagi terima kasih ya untuk Bro Henry ya atas pertanyaannya yang sudah masuk ke email. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin punya pertanyaan terkait dengan keberuntungan dan hal-hal lain, nanti bisa sampaikan di email yang sudah tertera di channel ini ya. Buat Bro Henry, mungkin ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebenarnya terkait dengan pertanyaan Anda yang menghubungkan antara zodiak apakah mempengaruhi keberuntungan dalam kehidupan atau seperti apa. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh terkait itu ya, bagi pemirsa yang sudah berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk bantu support channelnya dengan cara klik like dan subscribe ya. Terima kasih. Ya, untuk pemirsa semua perlu kita pahami bahwa zodiak itu apa istilahnya, seringkali gitu ya, itu disebut sebagai tanda dari sebuah bintang atau tanda simbol bintang gitu ya, yaitu simbol sebuah konsep astrologi yang berkaitan dengan yang namanya pergerakan planet dan juga bintang atau benda langit. Nah, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia berdasarkan tanggal lahirnya. Nah, perlu juga kita ketahui konsep ini itu sudah ada sejak ribuan tahun gitu ya, dan masih menjadi topik diskusi dan populer gitu ya sampai sekarang gitu ya oleh beberapa pihak. Tapi bagi sebagian, tanda zodiak itu hanya panduan saja gitu ya, yang membantu meramalkan keberuntungan dan menggambarkan kepribadian mereka. Jadi lebih ditekankan ke kepribadian seperti itu ya. Namun pertanyaannya adalah, apakah zodiak benar-benar mempengaruhi keberuntungan dalam kehidupan? Seperti itu ya, pertanyaan dari Bro Heri. Baik, penting juga untuk dicatat bahwa pandangan tentang zodiak itu bervariasi gitu ya di seluruh dunia. Tidak hanya di Indonesia saja, tetapi di wilayah lain juga ya. Dan itu juga dapat berdasarkan keyakinan, agama, budaya, atau bahkan pendekatan ilmiah yang lain. Nah, dalam video ini gitu ya, saya akan berusaha menjelaskan sesingkat dan semudah untuk dimengerti seperti itu ya. Tapi jikalau misalnya ada hal yang masih belum dimengerti, silahkan kolom komentar sangat terbuka bagi teman-teman semua untuk berkomentar. Yang pertama yaitu pandangan saya secara astrologi seperti itu ya. Jadi saya jelaskan dulu ya, astrologi itu adalah praktik ya, praktik yang mempercayai bahwa pergerakan benda langit ya, seperti bulan gitu ya, bintang gitu ya, planet gitu ya, itu dapat mempengaruhi kehidupan manusia di bumi. Nah, menurut ilmu kajian astrologi ini gitu ya, tanda zodiak yang seseorang miliki tersebut ya, entah itu Aries, Taurus atau apa gitu ya, yang ditentukan tuh berdasarkan tanggal lahir mereka gitu. Dan itu dapat memberikan wawasan tentang kepribadian mereka dan peristiwa yang mungkin terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, contoh misalnya seseorang yang lahir di bawah tanda zodiak Leo gitu ya, dari tanggal 23 Juli sampai dengan 22 Agustus ya, mungkin dianggap ya sebagai individu yang percaya diri gitu ya, berani dan memiliki kepemimpinan yang kuat. Nah, astrologi juga dapat memprediksi bahwa Leo mungkin akan mengalami keberuntungan dalam hal karir mereka karena dikaji dari sifatnya, seperti dari kepribadiannya seperti itu. Nah, berikutnya ya, ini pandangan secara ilmiah. Nah, dari sudut pandangan ilmiah, nah kita kajian akademik gitu ya, kajian yang ilmiah, itu tidak ada bukti empiris gitu ya pemirsa ya, yang kuat yang mendukung hubungan antara zodiak atau tanda zodiak dengan keberuntungan seseorang. Jadi banyak
penelitian ilmiah yang telah mencoba gitu ya menguji klaim-klaim astrologi gitu ya, dan sebagian besar dari mereka itu kebanyakan belum berhasil menemukan bukti yang mendukung pandangan ini. Nah, kalau ditanya contohnya gimana? Ya, contohnya ya sebuah penelitian ilmiah yang melibatkan ribuan partisipan gitu ya, mungkin menemukan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara zodiak dengan tingkat keberuntungan dalam kehidupan mereka. Jadi hasilnya ya bisa menunjukkan bahwa tanda zodiak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nasib seseorang atau individu. Nah, pandangan berikutnya itu pandangan budaya dan hobi. Nah, ini menarik ya, karena di berbagai budaya di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, zodiak itu tetap menjadi subjek minat dan hiburan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi zodiak itu adalah subjek minat dan hiburan. Jadi orang sering membaca horoskop mereka di surat kabar, majalah, atau mungkin situs web ya, sebagai bentuk hiburan atau bahkan motivasi. Jadi mereka melihat zodiak sebagai cara untuk ya hanya menyenangkan gitu ya, dan untuk merenungkan kehidupan mereka dan mendapatkan insight atau inspirasi. Itu ya kalau kita kaji dari pandangan budaya dan hobi. Nah, berkaitan dengan keputusan pribadi atau pandangan pribadi. Nah, ini yang paling penting karena yang namanya zodiak, yang namanya klinik atau hal-hal lain seperti itu ya, kepercayaan itu kembali lagi ke keputusan pribadi. Nah, berdasarkan dari pandangan pribadi ya, kalau saya sendiri seperti itu ya, itu percaya atau tidaknya Anda ya bahwa zodiak itu mempengaruhi keberuntungan dalam kehidupan Anda, itu adalah murni keputusan dari dalam diri sendiri. Jadi beberapa orang menemukan kenyamanan dalam astrologi dan merasa itu memberikan wawasan atau dukungan emosional terhadap dirinya. Namun yang lain mungkin melihatnya sebagai ya hiburan saja seperti itu. Nah, contoh misalnya seseorang mungkin memilih untuk membaca horoskop harian mereka sebagai bagian dari rutinitas pagi gitu misalnya ya. Jadi baru bangun, pengen beraktivitas itu ngecek zodiak dulu gitu ya. Nah, meskipun mereka tidak mengambilnya terlalu serius ya, itu bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk memulai hari. Kan sah-sah saja, tidak merugikan siapa-siapa seperti itu ya. Nah, itu tadi beberapa pandangan yang mungkin saya bisa sampaikan ke teman-teman, berbagi seperti itu ya. Sekiranya teman-teman ini punya pandangan yang lain ya silahkan nanti disampaikan di kolom komentar. Jadi kesimpulannya, pandangan tentang hubungan antara zodiak dan keberuntungan sangat bervariasi. Itu kesimpulannya. Jadi terlepas dari kepercayaan seseorang ya, penting untuk mengingat bahwa faktor seperti tekad, kerja keras ya, dan juga pengambilan keputusan pribadi memiliki dampak lebih besar terhadap nasib seseorang daripada tanda zodiak mereka. Meskipun namanya astrologi gitu ya dapat menjadi hiburan yang menyenangkan, itu tidak dapat diandalkan sebagai prediktor yang akurat atau perkiraan yang akurat gitu ya untuk keberuntungan dalam kehidupan seseorang. Ya, mungkin yang bisa saya sampaikan sekali lagi buat teman-teman yang sudah mampir di video ini, jangan lupa akan terus ada update-update video yang menarik di channel Zodiak ID ini, dan tentunya tidak hanya akan membahas zodiak saja, tetapi berbagai hal yang sekiranya menarik gitu ya yang bisa teman-teman simak. Oleh sebab itu jangan lupa untuk tetap selalu support channelnya dengan cara klik like, subscribe, dan share jika videonya menarik. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga teman-teman sehat selalu.